Ibu kemarin bilang apa itu arti beriman? Yakin. Jadi meyakini bahwa Allah benar-benar menurunkan firman-firmannya kepada Nabi dan Rasul dalam bentuk kitab-kitab. Nah, coba lihat ini. Ada nampak saya? Ada. Nah, adanya masih yang kemarin memahami makna diturunkan kitab suci melalui rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Nah, kitab suci ini rukun iman yang keberapa ini? Nah, rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Coba sebutkan rukun imannya. Siapa yang bisa? Kitab Allah, menyebutkan nama kitab Allah dan rasul penerimanya, menjelaskan isi pokok kitab Allah. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Menjelaskan isi pokok kitab Allah. Lalu menjelaskan kitab Allah ini sebagai ajaran terkunci. Nah, yang 3.4.5 dengan 3.4.4 ini bagiannya hari ini kita membahas 3 saja kitabnya. Injil. Ya, isi pokok ajaran kitab Injil ini ya diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Isa alaihi wasallam. Ya, siapa yang bisa mau membacanya ini? Ya, coba Gresha. Iya, betul. Dalam surat apanya? Ayat 20. Jadi di dalam kitab Al-Quran Allah firmankan, kemudian kami susulkan rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Surat Al-Hadid ayat 20. Oke. Nah, ini tugas anak ibu sekarang. Ya? Ada nampak, nak? Ada. Ya. Tugas kelompok yang pertama. Coba nanti ibu bagikan satu kelompok membahas masalah tentang satu kitab. Ya, dibuatlah apa isi pokok ajaran dalam kitab tersebut. Lalu yang kedua, anak ibu mengidentifikasi satu kitab Allah pada satu kelompok dengan tepat dan benar. Ya. Tugas dapat dikerjakan pada lembaran yang telah ibu sediakan. Ya. Setelah tugas diselesaikan, maka kelompok menjelaskan dan mengidentifikasi isi pokok ajaran kitab Allah dengan tepat dan benar. Sudah siap mengerjakan tugas saya? Ya. Buka bukunya, buku paket, buku LKS halaman 2021 kalau nggak salah tadi. Ya, bagikan
3. Larangan menyebut atau dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. 10. Larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Oke. Ya, kita apa tadi sayang? Baca. Salam saya baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang bisa baca kitab Injil kelompok sana belum ada lagi? Oke, kitab Injil ya dibaca. Serasa suaranya sayang ibu nggak dengar? Agar menjauhkan diri dari sifat sama atau takut. Oke. Kan bahwa kita akan datang kepada Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam yaitu Nabi Muhammad. Bisa dilihat dalam kitab Injil dan Matius, namun susah untuk menggali Injil Baca di rumah ya nak. Ya, sering-sering membaca buku di rumah. Ya, oke. Kitab Injil. Isi pokok dari Injil. Nah, ini yang pertama, agar menjauhi diri dari sifat tamak dan takut. 2. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam kitab Injil Barnabas ini, ya, Injil Barnabas ini sudah susah didapatkan, ya, karena dalam kitab Injil Barnabas inilah terdapat menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Ya, sekarang kitab Injilnya sudah banyak pemikiran manusia. Ya, perintah yang selanjutnya perintah untuk kembali menisahkan Allah, lalu menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Apa tuh Bu yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman? Contoh, beribadah pada hari Sabtu. Nah, ini nggak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, itu termasuk yang dihapus. Ya, oke. Kesimpulan pembelajaran hari ini, ya, yang pertama, siapa yang bisa baca? Yang keras suaranya Arya. Ada memuliakan hari Sabtu. Kenapa waktu itu kaumnya minta, karena hari-harinya ini sibuk terus, maka dia mintalah kitab Taurat, yaitu dalam kitab Taurat itu memuliakan hari Sabtu. Ya, lalu menghormati ayah dan larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Kita usaha iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan keyakinan adanya kitab yang Allah yang diturunkan kepada para nabinya. ya. B. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. C. Ketiga, kitab tersebut diakui sejarahnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kitab Taurat terdapat dalam surat Al-Isra ayat 2. Kitab Zabur terdapat dalam surat Al-Isra ayat 55. dan kitab Injil terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 27. D. Tiga kitab tersebut. Kitab tersebut disatukan dalam kitab suci Al-Quran yang membawa ajaran terpuji bagi seluruh umat manusia. Oke, ya. Jadi kesimpulannya, ketiga kitab tersebut disatukan dalam kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Sampai di sini, ya. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah.